Untuk tema kita diskusi hari ini, saya ingin membawakan sedikit materi tentang capaian dan tantangan implementasi JKN di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya memberi dalam tanda quote itu adalah temuan literatur. Jadi saya berusaha mencoba mencari-cari beberapa literatur tentang berbagai penelitian tentang bagaimana sih saat ini kita punya capaian, khususnya dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan antara 2014 sampai 2019 sudah sampai sejauh mana, dan apa hambatan-hambatan yang kita hadapi sampai saat ini. Oke, secara umum buat Bapak Ibu yang di luar Provinsi Sulawesi Selatan mungkin pada hari ini sempat hadir, Provinsi Sulawesi Selatan itu adalah saat ini terdiri dari kurang lebih 24 kabupaten kota. Ada 3 kota saat ini, ada Kota Madya Makassar, Palopo, dan Parepare. Kemudian luas wilayah kita itu sebenarnya sebesar 45.000 km persegi, dengan jumlah penduduk tahun 2019 itu tercatat sebesar 8,8 juta jiwa. Oke, untuk susunan persentase saya pada siang hari ini, saya membaginya pertanyaan umum yang berusaha dijawab dalam persentase ini adalah kita ingin tahu sebenarnya bagaimana sih pencapaian sasaran dalam peta JKN tahun 2014 sampai tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama, saya membaginya dengan 3 pertanyaan utama, yaitu tentang bagaimana tata kelola JKN di Sulawesi Selatan. Kalau berdasarkan peta jalan kan tata kelola kita bisa kelompokkan berdasarkan sasaran 1, apakah BPJS Kesehatan telah mendapat kepercayaan penuh publik, dalam artian telah beroperasional dengan baik. Kemudian di sasaran 5, bagaimana peraturan perundangan itu disesuaikan. Dan pada sasaran 8, apakah pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan sudah mencapai tingkat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Kemudian nanti kita akan juga membahas sedikit tentang bagaimana pemerataannya. Pemerataan dalam artian keadilan dalam JKN di Sulawesi Selatan meliputi 3 sasaran juga, ada seluruh penduduk telah terjamin, paket manfaat medis dan non-medis sudah sama untuk seluruh peserta kita, serta fasilitas kesehatan telah tersebar, memadai, dan relatif merata. Kemudian bagaimana mutu pelayanannya, ada 2 sasaran yang ingin dicapai, itu paling sedikit 85% peserta puas. Kemudian untuk fasilitas kesehatannya, paling sedikit kita harapkan 80% sudah puas terhadap pelayanan yang diterima dari BPJS Kesehatan kita. Oke, saya mencoba tadi mencari-cari literatur. Saya melakukan mini searching atau rapid literatur survey. Itu saya buat keyword gitu, jaminan kesehatan nasional, BPJS, dan Sulawesi Selatan. Jadi saya mencari 2 sumber utama saja, karena secara lokal ingin diketahui, maka saya mencarinya melalui Google Scholar dan e-jurnal UNAS, artinya hasil-hasil penelitian yang telah diterbitkan di berbagai jurnal yang di Universitas Hasanuddin. Saya akses pada tanggal 16 kemarin, saya batasi rentang waktunya yang dipublikasi 2014 sampai 2020. Kemudian saya juga mengambil dari sumber-sumber lain, seperti baru-baru ini DJSN mempublish dia punya buku statistik JKN 2014 sampai 2018. Saya juga mengambil beberapa data-data dalam angka-angka dalam BPS Sulawesi Selatan dalam angka. Kemudian ada hasil Susenas kemarin, Survei Sosial Ekonomi Nasional kita 2018 sampai 2019. Kemudian terbaru tentang laporan riset fasilitas kesehatan kita yang dilaksanakan oleh Balitbangkes 2019. Nah, berdasarkan hasil-hasil review tersebut, kita menemukan bahwa untuk topik tata kelola dari sasaran 1, 5, dan sasaran 8, kita mulai dari sasaran 1 dulu. Apakah pertanyaan seperti ini? Kita harapkan BPJS Kesehatan telah mendapatkan kepercayaan penuh publik, dalam artian dia beroperasional dengan baik, gitu ya. Sebuah penelitian ini dipublish tahun 2014, ini dilaksanakan di 3 provinsi sebenarnya. Ada Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Tenggara, dan ada Sulawesi Barat. Dia menemukan hasil seperti ini. Sosialisasi di JKN tingkat provinsi, kabupaten, daerah terpencil, dan masyarakat miskin belum optimal. Ya, ini kita bisa pahami karena ini kan masih tahun pertama pada waktu itu ya. Pada tahun 2014 kita masih menghadapi permasalahan-permasalahan seperti data yang belum akurat, belum valid, belum terbarukan tentang jumlah masyarakat miskin, berapa peserta, dan seterusnya. Kemudian di tahun 2016 ada lagi sebuah penelitian tentang apakah operasional BPJS sudah baik. Ini dia mengatakan seperti ini. Dia meneliti tentang kelancaran klaim di salah satu rumah sakit di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Hasil penelitiannya mengatakan 66,7% itu terjadi ketidaklancaran dan ketidaktepatan terhadap klaim BPJS Kesehatan. Ini terjadi di tahun 2016 menurut penelitian ini. Kemudian di tahun 2016 juga ditemukan bahwa kalau di tahun 2014 sebelumnya tadi masih banyak
dia tidak menyebutkan angkanya, tetapi 2016 dia menemukan ada sebuah penelitian menemukan sudah sebanyak 68% belum memiliki pengetahuan. Jadi masih lebih banyak yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang JKN. Kalau menurut penelitian ini, walaupun skopnya masih sangat kecil ya, karena dia melakukannya di sebuah puskesmas di Kota Makassar. Kemudian tahun 2017 ini ada penelitian yang mengatakan seperti ini, bahwa bagaimana sih orang-orang yang menunggak iuran JKN itu di Kota Makassar itu apakah mereka mau membayar atau tidak gitu iuran JKN-nya. Ditemukan bahwa sekitar 70% responden ternyata menyatakan tidak ingin lagi membayar iurannya, dan 30% saja dari responden yang menunggak tersebut mengatakan mau bersedia untuk membayar kembali iurannya. Ini kan menjadi suatu permasalahan. Ini terjadi di tahun 2017 walaupun skopnya juga masih kecil di level kecamatan. Ini adalah penelitian tahun 2018. Kalau tadi di tahun 2016 pengetahuannya 68% belum memiliki pengetahuan yang cukup. Nah, di tahun 2018 sebuah survei yang lain mengatakan bahwa mayoritas masyarakat terinformasi JKN BPJS masuk dalam kategori baik. Jadi sudah lebih dari 50% baik untuk pemahamannya terhadap JKN. Pada 2016 ada mengatakan sebuah survei mengatakan masih 68% kurang tahu. Pada tahun 2014 ada survei lain mengatakan sudah 61,88% yang mengetahui tentang mekanisme dan informasi terkait JKN BPJS kita ini. Nah, kemudian bagaimana data-data sekunder yang hasil-hasil penelitian yang lainnya? Ini sebuah hasil Rifaskes ya, riset fasilitas kesehatan tentang permasalahan klaim non kapitasi di puskesmas kita. Kita bisa lihat dari tabel ini bahwa masih terdapat permasalahan terkait klaim di puskesmas-puskesmas kita. Ini kabupaten kami, ada 24 kabupaten kota. Seperti klaim yang tidak terbayarkan, itu rata-rata 16,7%. Kemudian terlambat dibayarkan, itu 83,3%. Dan ini lebih tinggi daripada angka rata-rata nasional. Di mana angka rata-rata nasional adalah 76,6%. Dalam artian secara rata-rata, klaim yang dibayarkan terlambat masih lebih besar terjadi di Sulawesi Selatan dibanding dengan angka rata-rata nasional. Tetapi kalau yang tidak dibayarkan, kita masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Besarannya pun masih ada persentasenya, sekitar 25% besaran klaim yang dibayarkan tidak sesuai menurut riset fasilitas kesehatan kita. Dan permasalahan-permasalahan lainnya sebesar 6,1%. Jadi masih ada terjadi permasalahan-permasalahan terkait klaim non-kapitasi di puskesmas fasilitas kesehatan tingkat pertama kita, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini sebuah riset lagi tentang bagaimana sistem rujukan. Ini salah satunya dilaksanakan oleh Prof. Hasbullah, tapi dia tidak khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, tapi bisa menggambarkan secara umum. Katakan, apa sih alasan utama rujukan pasien itu dilakukan dari puskesmas ke rumah sakit? Ternyata ditemukan 42% itu adalah karena permintaan kontrol. Nah, menarik, 10%, ada 10%, ternyata keperluannya adalah karena pasien meminta, tolong dong, saya minta rujukan untuk ke rumah sakit, dan seterusnya. Ada ditemukan seperti itu. Terus ada juga alasan rujukan untuk pasien yang langsung dirujuk ke rumah sakit kelas A, sama, tetap permintaan kontrol dan seterusnya. Jadi hal ini dapat dipahami karena karakteristik pasien yang pernah dirawat di rumah sakit A kelas A adalah penyakit-penyakit kronis ya. Jadi memang membutuhkan perawatan jangka panjang. Jadi biasanya mereka langsung setelah keluar dari rumah sakit diminta ke puskesmas untuk meminta lagi rujukan untuk melakukan kontrol di rumah sakit kelas A. Namun demikian terdapat sekitar 16% pasien yang langsung dirujuk kelas A karena keperluan diagnostik. Berarti kan masih ada gap pemeriksaan diagnostik di kelas C dan kelas B yang belum tersedia, sehingga pasien harus langsung loncat ke kelas A dalam hal rujukan pasien tersebut. Kemudian kita lihat lagi tentang bagaimana permasalahan sistem rujukan online di puskesmas di Sulawesi Selatan. Ini masih berdasarkan laporan riset fasilitas kesehatan Balitbangkes 2019. Secara rata-rata, Sulawesi Selatan sudah bagus untuk penerapan sistem rujukan online di puskesmas. Angka kita melebihi dari angka rata-rata nasional. Kita sudah mencapai 91,4% puskesmas kita menerapkan sistem rujukan online, sedangkan rata-rata nasional baru 82,5%. Terendah kita temukan memang berada di Kepulauan Selayar. Ini memang salah satu permasalahan karena Kabupaten Selayar ini adalah kepulauan tersendiri di luar dari Pulau Sulawesi. Jadi memang dia masih akses dan seterusnya masih
banyak tantangan yang dihadapi, masih sebesar 57,1% puskesmas yang menerapkan di sana dari sampel yang diambil. Kemudian permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sistem rujukan online masih seperti biasa, bagaimana cara memilih rumah sakit rujukan maupun kendala-kendala administratif lainnya. Studi yang lain mengatakan bagaimana kemampuan puskesmas kita dalam melakukan diagnosis. Jadi kesesuaian diagnosis dengan rujukannya. Puskesmas kan diharapkan kemarin bisa melakukan mengobati pasien dengan 144 diagnosis. Masih terdapat 24% kasus atau diagnosis yang tidak sesuai dengan hasil diagnosisnya. Jadi dari 144 diagnosis yang tidak boleh dirujuk dari puskesmas, ternyata masih dirujuk ke rumah sakit itu sebesar 24%. Jadi masih ada permasalahan di situ. Ini juga kesesuaian diagnosisnya pada satu digit awal kode ICD-nya itu 38% kasus tidak sesuai. Hal tersebut dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pola rujukan atas permintaan pasien tadi, yang tadi masih besar, sebesar 10-19%, dan kompetensi tenaga kesehatan kita di FKTP juga masih menjadi tantangan yang harus kita perhatikan. Jadi secara prinsip, apabila kompetensi dokter umum bertugas di FKTP memadai, maka diagnosis keluar antara FKTP dan FKTRL seharusnya tidak berbeda, minimal pada satu digit pertamanya, kalau kita berbicara kompetensi yang telah baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama kita. Nah, kemudian obat-obatan, bagaimana obat-obatan di fasilitas pelayanan kesehatan kita, ini masih data dari Vaskes 2019, itu masih sangat, belum ada 100% yang betul-betul tersedia obat indikator 20 item, 38 item, formulir nasional, non-formulir nasional, maupun pasien rujukan balik, itu masih rendah kita punya ketersediaan obat-obatan, masih sangat rendah. Belum ada satupun kabupaten kota kalau kita lihat dari sini yang bisa mencapai 100% untuk kesediaan obat-obatan ini, ketersediaan maksud saya. Nah, kemudian kita loncat ke peraturan sasaran 5-nya tentang apakah BPJS Kesehatan atau JKN telah mengupdate peraturan-peraturannya dengan baik sesuai kebutuhan. Untuk sebuah penelitian kan saya temukan di tahun 2017, dia mengatakan seperti ini. Meneliti di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, jadi pelaksanaan hak memperoleh second opinion belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena memang kan ini menjadi persoalan juga di sistem JKN kita, belum ada hak untuk melakukan second opinion. Hal ini disebabkan oleh belum adanya regulasi BPJS Kesehatan yang dapat akomodasi hak pasien untuk memperoleh hak second opinion tersebut. Berdasarkan literatur itu tadi saya temukan bahwa memang untuk penelitian-penelitian di bidang sasaran 5 ini, peraturan perundangan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masih sangat jarang ditemukan. Literatur masih sulit ditemukan, masih sedikit. Jadi mungkin beberapa penelitian-penelitian selanjutnya mungkin lebih banyak kita arahkan kepada fokus-fokus untuk mencari tentang sasaran 5 ini. Karena berdasarkan mini literatur yang saya lakukan, saya masih sulit menemukan untuk penelitian-penelitian yang berbicara untuk sasaran 5 kita ini. Saya lanjut ke sasaran ke-8 tentang tata kelola. Jadi apakah BPJS Kesehatan telah dikelola secara efisien, transparansi, dan akuntabel? Nah, ini penelitian yang dilakukan pada tahun 2018. Itu menemukan bahwa walaupun ini bukan di BPJS Kesehatan ya, tapi berkaitan dengan efisiensi rumah sakit di era JKN, itu menemukan bahwa rata-rata rumah sakit kita itu tahun 2014, 2016, 2017 dia tidak bisa mencapai efisiensi optimalnya. Perubahan sistem pelayanan kesehatan pada era JKN telah membawa dampak negatif terhadap tingkat efisiensi rumah sakit di Provinsi Sulawesi Selatan, hasil temuan penelitian ini. Kemudian penelitian lain mengatakan, ini dilakukan di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Bone, Watampone, dia temukan seperti ini, analisis perlakuan akuntansi aktiva tetap berwujud pada BPJS Kesehatan, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK. Jadi masih ada permasalahan di teman-teman di cabang BPJS Kesehatan di cabang Kabupaten Watampone tentang bagaimana perlakuan akuntansinya pada aktiva tetap berwujudnya. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019. Nah, kita lihat, ini kita punya distribusi klaim ya, saya klaim rupiah per admisi rawat inap tingkat pertama dan rawat inap tingkat lanjut. Yang warna hijau ini adalah Sulawesi Selatan. Yang merah adalah rata-rata nasional. Kita bisa lihat klaim rata-rata kita, distribusi klaim baik di rawat inap tingkat pertama maupun di rawat inap tingkat lanjut itu masih lebih rendah dibanding dengan rata-rata nasional.
Kalau untuk rawat jalan tingkat lanjut di rumah sakit itu hampir sama dengan rata-rata nasional. Dan ini kan menimbulkan suatu asumsi atau hipotesis, apakah memang di rumah sakit, di Provinsi Sulawesi Selatan itu lebih efisien dalam melakukan klaim peradmisi pengobatan kepada pasien, karena memang rata-rata biaya satuan klaim peradmisi rawat inap tingkat pertama dan rawat inap tingkat lanjut kita itu berada di bawah rata-rata angka nasional. Jadi untuk biaya kos per admisinya yang kita klaim ke BPJS Kesehatan. Nah, kemudian kita lanjut ke sasaran 2-nya, apakah JKN sudah merata dan adil di Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya. Artian seluruh penduduk telah terjamin, paket tidak ada perbedaan, dan fasilitas kesehatan telah tersebar dan relatif merata. Nah, ini pada tahun awal-awal pelaksanaan ditemukan penelitian seperti ini. Masih banyak warga yang belum terdaftar. Ini pada tahun 2016, saya kira pada awal-awal pelaksanaan memang kita masih menghadapi hal-hal tersebut. Pada tahun 2018 juga ditemukan bahwa di Sulawesi Selatan itu capaiannya cakupannya sudah mencapai 92% berdasarkan hasil penelitian ini ya, dengan penduduk sekitar 8 juta pada tahun 2018, 8,7 dan capaiannya adalah 8 juta, maka kita mencapai 92% pada tahun 2018 tersebut. Pada tahun 2020 ada penelitian mengatakan seperti ini, kita menghadapi permasalahan serius terkait cakupan kepesertaan yang masih sangat rendah. Ada pengaruh antara variabel premi asuransi. Jadi ada premi dengan minat masyarakat dalam kepesertaan. Jadi mungkin juga ini berdampak pada kenaikan tarif atau kemampuan membayar dan seterusnya oleh penduduk Kabupaten Pinrang dalam hal keinginannya untuk membayar premi minat dalam ikut kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, ini kalau data tahun kecakupan kami di Provinsi Selatan, ini saya ambil dari buku statistik JKN 2014 sampai 2018. Terjadi peningkatan dari tahun 2014, cakupan kita hanya sebesar 4,3 juta jiwa. Tahun 2018 kita sudah bisa mencapai sekitar 8 juta jiwa tadi. Nah, terproyeksi terbesar, persentase terbesar memang adalah PBI APBN untuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kita masih terbesar PBI APBN, lanjut ke PPU dan seterusnya. Ini kita punya capaian persentase cakupan, jadi 51% tahun 2014, tadi dengan angka 4 juta peserta, kemudian naik pada tahun 2018, kita menemukan 92% dengan jumlah penduduk kira-kira 8,7, cakupan kita 8,71. Nah, tapi yang menarik, sebuah penelitian lain memperlihatkan hasil yang agak berbeda, karena ini dilakukan pada data tahun 2020. Dia mengatakan cakupan peserta program JKN di Provinsi Selatan per Februari 2020 mencapai 90,4%. Berarti ada penurunan gitu ya. Kalau sebelumnya tahun 2018 ditemukan berdasarkan referensi JKN buku statistik itu sekitar 92%. Tapi berdasarkan survei yang ini dipublish di webnya juga BPJS, ambil langsung dari mereka, sumbernya dari DJSN. Itu ternyata Februari 2020 itu mencapai 90,4%. dengan proyeksi penduduk 8,7 juta jiwa. Artinya masih ada sekitar 855.000 lebih penduduk kita yang belum memiliki jaminan kesehatan ya. Nah, ada lagi menarik tentang survei yang berbeda dilaksanakan oleh survei Susenas ya, tahun Susenas BPJS, walaupun ini bukan total sampling, dia sampling Maret 2012 sampai 2019, persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan itu ternyata dia temukan hanya 60,43% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 itu sebesar 63,44%. Jadi ada 3 survei yang berbeda hasilnya gitu. Pada tahun 2018 sebesar, kalau Susenas itu mengatakan hanya 60,43% yang memiliki jaminan. Kalau berdasarkan buku statistik JKN sudah mencapai 92% pada tahun 2018. Kalau berdasarkan riset yang dilakukan data dari DJSN itu baru sekitar 90,4% tahun 2020 ini. Jadi 3 sumber referensi ini memperlihatkan hasil yang berbeda, menimbulkan pertanyaan sebenarnya berapa angka real cakupan peserta JKN di Provinsi Sulawesi Selatan. Karena kan juga tergantung dari tadi, apakah proyeksi penduduk yang digunakan sama, jumlah penduduknya, pembaginya, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana paket manfaat? Saya tidak menemukan referensi yang langsung membahas paket manfaat secara spesifik, tapi saya menemukan beberapa penelitian. Ini analisis lanjut data di Snakes
data riset tenaga kesehatan kita, itu ada ditanya tentang bagaimana pemenuhan hak pasien. Tapi ini dilakukan di instansi rawat jalan rumah sakit seluruh Indonesia ya. Nah, kita bisa lihat sendiri, rata-rata pemenuhan ketanggapan hak pasien, biaya sendiri dan asuransi kesehatan swasta itu masih lebih tinggi dibanding dengan atau median atau yang kurang baik dilakukan oleh rumah sakit kita, rawat jalan rumah sakit ya, BPJS, PBI, Jamkesda dan seterusnya. Minnya masih lebih tinggi untuk biaya sendiri dan asuransi kesehatan. Menimbulkan sebuah pertanyaan lagi, apakah masih terdapat diskriminasi atau tidak dalam hal pelayanan terhadap pasien-pasien BPJS kesehatan. Ya. Halo Pak Irwandi. Ya. Oke. Ya, waktunya tinggal 4 menit lagi Pak. Oke, saya percepat ya. Baik. Kemudian pemerataan, ini pada tahun 2014, Vaskes kita masih kurang, SDM kita masih kurang, 2017 sudah agak sedikit perbaikan. Ini perkembangan rumah sakit umum kita bertambah terus, rumah sakit bersalin menurun. Apakah mungkin karena rumah sakit bersalin berubah menjadi rumah sakit umum, gitu ya? Kemudian poliklinik masih ada bertambah kadang berkurang, puskesmas kita justru menurun di 2019, mungkin ada beberapa yang menjadi rumah sakit. Kemudian puskesmas pembantu begitu, apotek juga begitu. Terus meningkat. Nah, ini saya coba bandingkan, kalau Permenkes 75 tentang puskesmas kan harus setiap satu kecamatan minimal punya satu puskesmas ya. Nah, kita sudah bagus, di rumah sakit di Sulawesi Selatan cuma satu kabupaten yang belum sesuai hal tersebut. Jadi dia rasionya masih 0,9, belum di atas 1. Nah, ini jumlah puskesmas kita sudah meningkat, tapi persoalannya yang kerjasama dengan BPJS meningkat terus 442, tapi kalau saya coba bandingkan dengan jumlah puskesmas di tahun 2018 sebanyak 493, berarti kita punya persentase masih 89,6% ya. Walaupun terus terjadi peningkatan, demikian juga dengan poliklinik, klinik Pratama, rumah sakit juga begitu, masih tahun 2018 berarti kalau kita lihat 102 yang telah bekerjasama berdasarkan data BPJS, kalau jumlah rumah sakit kita ada 109, maka kita baru mencapai 93,5%. Ini adalah lagi data-data tentang orang berobat per 10.000 peserta. Jadi Sulawesi Selatan masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional ya. Jadi angka akses kita sudah lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Tapi kita juga bisa berpikir, apakah bisa juga dihipotesiskan bahwa jumlah orang sakit di Sulawesi Selatan lebih tinggi gitu dibanding rata-rata nasional. Karena kan per 10.000 peserta sekian yang berobat, dan kita harus diskusikan bersama-sama. Kemudian puskesmas kita, ini kita 77,4% tidak ada transportasi umum ke puskesmas, dan 71% letaknya jauh dari jalan utama. Ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional 67,9%. Ini hasil dari laporan di Vaskes Balikbangkes. Orang juga datang mengakses perobatan kesehatan, sekian nanti bisa dibaca. Banyak orang yang sakit tapi memutuskan untuk mengobati diri sendiri, mayoritas 62,24%. Tenaga kesehatan kita bagaimana? Kalau dari sisi rasio ideal, tenaga kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan sudah sangat bagus ya. Jadi kalau dokternya 4.126, kalau kita pakai rasionya WHO 1 per 2.500, kita lebih 1,2. Kalau kita pakai idealnya BPJS 3.000, kita lebih 1,4. Penduduk perawat juga demikian. Tapi yang menjadi permasalahan adalah distribusinya. Ini kita bisa lihat, kalau saya mencoba menghitung distribusi per wilayah, ini dokter, yang kuning ini berarti belum memenuhi. Dokter, perawat, jadi ada 45%, kabupaten kota belum sesuai rasionya untuk dokter, dan perawat ada sebesar 62,5%. Jadi kalau ada rasio secara Sulawesi Selatan, kita sudah bagus, distribusi yang menjadi persoalan. Kemudian bagaimana mutu, ini beberapa penelitian-penelitian tentang kepuasan pasien. Kesimpulannya adalah untuk kepuasan peserta, temuan literatur masih inkonsistensi ya. Kadang-kadang ditemukan ada yang sudah di atas 85%, masih ada yang lebih rendah dan seterusnya. Namun secara umum kepuasan pasien telah mulai membaik dibanding pada awal-awal penerapan JKN kita. Kemudian ini sasaran terakhir tentang kepuasan Vaskes di Sulawesi Selatan. Masih banyak penelitian-penelitian yang belum puas terhadap pembagian jasa, kurang beban kerja, tapi ini ditemukan pada awal-awal pelaksanaan. Pada tahun 2017 masih juga persoalan jasa. Namun dalam besaran-besaran jasa medis, tarif, dan seterusnya itu masih menjadi persoalan yang umum dikeluhkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kita untuk sasaran 7 ini. Ini juga masih sangat jarang ditemukan. Banyak kepuasan pasien yang diteliti, tapi kepuasan Vaskes kita masih sangat jarang kita temukan. Mungkin nanti kita juga bisa fokuskan ke penelitian-penelitian untuk sasaran 7 ini. Saya kira demikian sedikit penyampaian saya, bahwa secara umum mungkin masih belum tercapai kita punya sasaran pencapaian untuk 2019
2014-2019, tapi kita sudah pada jalur yang tepat ya. Perbaikan-perbaikan sudah kelihatan untuk menuju ke sasaran JKN kita di tahun 2019 kemarin ataupun 2020 saat ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Tari.